Smart Listener. Ya, kita kembali lagi di spesial program untuk hari ini. Dan ya, untuk sore hari ini kita bersama dengan Morula IVF Makassar. Kita akan membahas mengenai topik yang sangat relevan dan sangat penting ya. Ini terkait infertilitas pada pria. Dan sore hari ini kita akan membahasnya dengan dua tamu spesial saya yang berkompeten di bidangnya tentunya. Langsung saja kita sapa ya. Di sini ada Dr. Syarif SPU, dokter spesialis urologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga Mbak Mirza. Iya, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, dan juga di sini ada Dr. Reza Oktarina, SPAND, spesialis andrologi. Assalamualaikum, selamat sore, Dok. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Mirza. Ya, gimana kabarnya? Semangat ya? Semangat banget ini. Ya, dan baik, Smart Listener, untuk hari ini kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan. Anda yang ingin bergabung juga kami persilakan ya untuk line WhatsApp-nya di 0811 461011 dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar melalui live chat ya. Dan Smart Listener, untuk hari ini kita berbicara mengenai infertilitas pada pria. Nah, kalau kita berbicara mengenai infertilitas pada pria ini merupakan masalah yang mungkin seringkali itu diabaikan ya, tapi ini dampaknya sangat besar ya, Smart Listener, terutama pada kehidupan seseorang. Ini bukan hanya pada pribadi saja tetapi juga kepada pasangannya. Nah, saya langsung saja ke Dr. Syarif. Dok, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran nih ya. Sebenarnya untuk infertilitas pada pria itu apa sih sebenarnya, Dok? Baik, jadi apabila kita berbicara infertilitas pada pria, kita fokus pada pria hari ini, maka kita memakai definisi operasional yang dikeluarkan oleh WHO, World Health Organization, pada tahun 99. Di mana definisinya itu adalah ketidakmampuan pasangan suami istri yang aktif secara seksual tanpa kontrasepsi untuk menghasilkan kehamilan dalam waktu 1 tahun. Begitu. Jadi kita punya time limitnya itu adalah 1 tahun. Apabila belum 1 tahun dan misalnya pasangan suami istri tersebut misalnya jauhan dan memakai kontrasepsi, maka belum didefinisikan infertilitas pada pria, seperti itu. Jadi itu kurang lebih 1 tahun gitu ya, Dok? Iya, 1 tahun gitu. Ya, kemudian ya itu untuk infertilitas pada pria. Dan untuk infertilitas ini itu dari pria saja atau dari wanita juga atau bagaimana nih? Saya ke Dr. Reza. Ya. Baik, terima kasih Mbak Mirza. Jadi untuk terjadinya kehamilan itu kan pasti harus ada kontribusi dua belah pihak ya. Jadi dari pihak moms yang wanita dan juga pihak dads yang laki-laki. Memang betul kata Mbak Mirza tadi, pihak laki-laki sering kali itu diabaikan. Lebih ke arah stigmanya perempuan yang menyebabkan infertilitas. Padahal sebenarnya untuk laki-laki pun angkanya cukup tinggi di 30-50%. Bisa penyebabnya itu di pihak wanitanya saja atau di pihak laki-laki saja, tapi yang paling sering terjadi malahan keduanya. Ada faktor yang berperan. Jadi itulah kenapa pentingnya kita untuk memeriksakan kesuburan seawal sedini mungkin. Gitu. Jadi keduanya bisa berperan. Jadi bisa pria, bisa wanitanya juga gitu ya. Nah, sebenarnya untuk apa sih penyebab ya, terutama untuk infertilitas pada pria, Dr. Syarif? Iya, jadi sebenarnya prevalensi dari infertilitas pada pasangan suami istri itu 20% itu disebabkan oleh faktor suami. Kemudian 30-40% itu disebabkan oleh faktor suami dan istri. Jadi ada 20% suami saja, kemudian ada 30-40% faktor suami dan istri itu sendiri. Jadi paling tidak sekitar 50% penyebab infertilitas pada pasangan pasutri, pasangan suami istri itu, 50% itu sebenarnya ada di prianya juga. Nah, dan penyebabnya itu sangat banyak pada pria.
kita bagi menjadi faktor di sebelum testis, artinya pretestikuler, di testisnya itu sendiri, dan post testis, artinya di tempat sperma itu jalan keluar menuju ke ductus atau vas deferens untuk disimpan dan disiapkan untuk ejakulasi, seperti itu. Jadi kita membagi 3 secara garis besar, tapi penyebabnya pun secara 3 garis besar itu banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya. Jadi bisa saja pada pria, kemudian ada kepada wanita juga bisa yang menjadi penyebab ya. Oke, baik. Nah, ini ya untuk infertilitas pada pria ya. Nah sebenarnya mungkin para pria juga itu merasa fine-fine aja ya, baik-baik saja begitu. Yang sebenarnya untuk gejala infertilitas itu seperti apa sih? Dr. Reza mungkin bisa menjelaskan? Ya. Baik Mbak Mirsa, jadi kalau untuk gejalanya sendiri, biasanya laki-laki tidak akan merasakan ada yang berbeda dari tubuhnya. Yang berbeda adalah ketika pasangannya tidak bisa hamil. Gitu. Nah itu yang jadi penyebab utamanya para laki-laki atau pasutri itu mencari bantuan konsultasi dengan dokter ahli. Sebenarnya sendiri seperti Dr. Syarif katakan tadi, itu yang memang 3 besar itu ya faktor penyebabnya. Kalau misalnya kita mau kasih contoh yang paling sering nih, Dr. Syarif pasti sering banget ketemu pasien itu orang varikokel penyebabnya. Jadi kayak ada varises tapi di pembuluh darah buah zakar. Nah itu paling sering juga menyebabkan infertility. Paling sering Dr. Syarif pasti ketemu tuh di praktek sehari-hari. Paling sering karena Dr. Syarif di bagian urologi. Kemudian yang lain misalnya ada gangguan hormonal. Gangguan hormonal seperti Dr. Syarif bilang tadi ya, yang pretestikuler. Jadi itu biasa lebih banyak dari hormonal di otak. Seperti misalnya hormon testosteron yang rendah, itu juga pasti pengaruh ke produksi sperma. Kemudian contoh yang paling sering juga, ini paling sering nih, lifestyle. Dari gaya hidup terutama, karena gaya hidup yang sekarang ya semakin banyak kaum rebahan. Nah itu kan, sebanyak kaum rebahan yang males-malesan, obesitas, jarang bergerak, itu sangat berpengaruh pada sperma juga. Mungkin kedengarannya sepele, tapi itu efeknya besar sekali. Atau sebenarnya yang juga ada juga kasusnya beberapa itu gangguan seksual. Jadi misalnya yang laki-laki mengalami disfungsi ereksi atau ejakulasi dini, itu tentu akan sangat mengganggu transportnya sperma masuk ke dalam rahim. Otomatis kalau transportnya terganggu, kehamilan akan sulit terjadi. Gitu. Makanya Dr. Syarif bilang tadi, di laki-laki ini banyak sekali penyebabnya, dan itulah yang harus kita breakdown satu-satu, kita evaluasi, kita cari penyebabnya di mana supaya nanti terapinya lebih bagus, lebih jelas. Lebih tepat gitu ya. Betul. Oke. Untuk hari ini kita akan menghadirkan spesialis andrologi dan juga urologi gitu kan. Bisa dong dijelaskan sedikit ya untuk spesialis andrologi itu seperti apa sih dan urologi. Dan iya. Dari Dr. Syarif dulu ya. Baik. Ya. Jadi spesialis urologi ini suatu cabang ilmu di bidang kedokteran yang mempelajari khusus saluran kencing pada pria maupun wanita, ya pada pria maupun wanita, dan organ reproduksi. Nah, kebetulan saya memiliki konsultan di bidang androurologi yang juga tanda kutip memiliki kompetensi yang sama dengan spesialis yang dimiliki oleh Dr. Rezia, sehingga kami selalu bekerja bersama dalam mengobati pasien yang mengalami infertilitas terutama pada pria. Nah seperti itu. Di satu sisi lain saya juga menangani beberapa kelainan-kelainan seperti pembesaran prostat, batu saluran kemih, dan lain-lainnya seperti itu. Khusus untuk saluran kencing pada pria dan wanita dan organ reproduksi seperti itu pria. Iya, spesialis itu. Nah, itu nih. Oke, itu dari Dr. Syarif ya. Kemudian kita beralih dulu ke Dr. Rezia, andrologi. Ya, bisa dijelaskan? Baik, jadi andrologi sendiri mungkin masih terdengar apa ya? Kayaknya agak-agak masih asing sebenarnya, tidak familiar, betul Mbak Mirza. Jadi kurang namanya familiar. Cantik ya, andrologi gitu. Namanya cantik ya. Oke, jadi kalau berbeda dengan Dr. Syarif,
Kalau dokter andrologi itu kita menempuh pendidikan dokter seperti biasa ya, 5-6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan program pendidikan dokter spesialis andrologi. Satu-satunya di Indonesia itu cuma ada di Erlangga di Surabaya, dan memang Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang memiliki spesialisasi andrologi. Jadi selama 3,5 tahun itu kita khusus mempelajari ilmu andrologi, di mana ilmu andrologi itu merupakan ilmu tentang kesehatan reproduksi laki-laki, lebih spesial atau lebih spesifik lagi dari urologi. Jadi dalam andrologi kita terutama itu menangani kasus-kasus paling banyak infertilitas memang. Tapi ini khusus pada laki-laki memang. Jadi kalau andro itu laki-laki, logi itu ilmu. Jadi memang ilmu tentang laki-laki gitu. Yeah. Jadi memang khusus pada laki-laki, menangani kasus infertilitas pada laki-laki, gangguan seksual, kemudian tumbuh kembang, misalnya juga pada anak-anak yang mengalami mikropenis, yang penisnya kecil. Kemudian tentang gangguan hormonal juga, dan pada kasus laki-laki yang aging, misalnya yang udah berusia lanjut. Jadi memang kita tangani dari kecil sampai dewasa. Langsung ke andrologi. Spesialis andrologi. Tadi sempat diinformasikan ya, jadi untuk bisa mengetahui apakah pria itu mengalami infertilitas gitu kan, butuh diagnosa, butuh tes lebih lanjut ya. Betul. Nah, kalau misalnya ya ada seorang pria yang mengalami gejala-gejala yang mengarah ke infertilitas begitu. Nah, untuk diagnosa awalnya itu seperti apa sih? Proses tesnya itu seperti apa yang dilakukan? Oke, jadi pada pasien yang datang dengan infertilitas ya, yang sudah 1 tahun belum punya keturunan, maka pertama kita lakukan anamnesis. Anamnesis itu adalah suatu prosedur bertanya jawab antara dokter dan pasien untuk melihat faktor-faktor resiko apa saja yang menyebabkan pasien tersebut belum memiliki keturunan. Jadi itu hal-hal yang spesifik yang memang sudah ada poin-poinnya yang akan kami tanyakan kepada pasien tersebut. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini kita akan lihat tentunya organ genitalia eksternanya dia. Kita fokus kepada testisnya, kantong kemaluannya, pembuluh darah di testis, apakah ada kelainan-kelainan yang bisa menyebabkan infertilitas. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang paling standar sih kita periksa hormonnya, kemudian USG, skrotum untuk melihat lebih dalam testisnya bagaimana, dan tentunya analisa sperma untuk melihat jumlah, bentuk, pergerakan daripada sperma pasien tersebut. Seperti itu sih rinciannya kurang lebih. Ya. Oke, bisa ditambahkan Dr. Reza mungkin? Oke, terima kasih. Jadi kalau seperti yang disampaikan Dr. Syarif tadi, memang yang paling utama tentu konsultasi dulu dengan dokter ahlinya. Jadi dari wawancara mendalam ya, seperti saya bilang tadi, kita breakdown, kita evaluasi lagi faktor penyebabnya, kemudian pemeriksaan fisik itu paling tidak wajib dilakukan sekali pada saat pertemuan pertama. Karena dari situ aja kita udah bisa cukup banyak mengetahui bagaimana status reproduksi seorang laki-laki. Dan yang ketiga memang pemeriksaan penunjang, seperti yang Dr. Syarif katakan tadi, terutama pemeriksaan analisis sperma, karena memang analisis sperma itu merupakan cornerstone atau batu penjuru ya. Jadi di mana patokan kita berangkat untuk menentukan terapi selanjutnya. Jadi paling wajib dilakukan pemeriksaan analisis sperma. Oke, kalau kita berbicara mengenai infertilitas pada pria ya, itu contohnya tuh yang kayak gimana sih, Dok? Infertilitas pada pria. Dr. Syarif? Oke. Maksudnya? Ya, untuk kalau kita berbicara infertilitas pada pria itu yang seperti apa sih? Jadi kan ada 3 jenis ya. Jadi secara sebenarnya kita betul kata Dr. Reza sebutkan bahwa yang pertama kita lihat itu analisa sperma ya. Dari situ kita akan dapatkan kok pasangan suami istri ini belum memiliki keturunan. Nah, biasanya kita dapatkan itu analisa spermanya ya. Itu oligo, asteno,
teratozospermia. Jadi oligo itu jumlah spermanya kurang. Kemudian asteno pergerakannya lambat ya. Kemudian terato itu bentuknya cacat. Seperti itu. Kadang bahkan sampai azospermia, artinya tidak ada sel sperma pada cairan ejakulat atau air maninya, gitu. Nah dari situlah makanya kita berangkat, kita harus cari pemeriksaan lanjutan untuk make sure apa yang membuat kok analisa spermanya seperti ini, gitu. Ya. Terus kalau semuanya ini ya, sudah dilakukan tes ya, sudah dilakukan tes kemudian untuk diagnosa gitu kan. Akhirnya ini apa yang akan dilakukan ya? Apa kedepannya akan dilakukan ya untuk bisa perawatan lebih lanjut begitu? Nah, silakan Dr. Dokter Reza. Oke, Siap. Tadi menambah kata Syarif bilang, kalau misalnya biasa kita temukan itu kelainan sperma, biasanya dari hasil analisis sperma itu yang oligo, asteno, terato. Nah itu kan berarti kita harus cari dulu penyebabnya gimana. Mungkin Bapak Ibu juga masih bingung ya kenapa harus diperiksa gitu kan. Karena ibaratnya mani atau ejakulat, cairan ejakulat yang dikeluarkan saat ejakulasi, itu saya sering ibaratkan kayak cendol. Jadi kayak dia ada air cendolnya, ada yang ijo-ijonya cendolnya itu sperma. Jadi supaya nggak salah paham, dibilangin banyak kok mani saya, kok saya bisa ya nggak infertil gitu kan. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu yang kita lihat selain dari maninya, kemudian kita juga harus hitung berapa banyak cendolnya atau berapa banyak spermanya itu. Nah itu nanti ada kesimpulan Dr. Syarif bilang tadi, jumlahnya kah yang kurang, atau gerakannya yang nggak bagus, lambat, atau bentuknya yang nggak bagus juga, cacat misalnya gitu. Nah itu dari hasil itu kita harus cari lagi penyebabnya gimana. Nah untuk penanganannya juga tergantung dari penyebabnya, makanya penting sekali kita pemeriksaan ya, konsultasi ke dokter untuk cari dulu penyebabnya apa, karena terapinya tentu akan bergantung dari penyebabnya. Jadi kalau terapinya bisa jadi kita berikan obat-obatan tertentu ya, obat-obatan, atau mungkin diperlukan injeksi, suntikan hormon, atau perlu operasi, misalnya ada varikokel, kita rujuk ke Dr. Syarif untuk operasi varikokel, atau kalau memang tidak memungkinkan lagi dengan tindakan teknologi reproduksi berbantu atau dengan bayi tabung kita istilahnya seperti itu, dan itu semua bisa dikerjakan di Morula IVF Makassar. Morula IVF Makassar itu semuanya bisa dikerjakan di situ gitu ya. Betul. Oke. Dan ya smart listener, tentu Anda juga ingin bertanya ya. Kalau Anda yang mendengarkan talk show kita di sore hari ini, silakan ya. Yang mau gabung silakan di 0811 46 10 11 atau juga di live chat kami di 0 sekali lagi di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan kita masih ngobrol ya bersama dengan Dr. Reza dan juga Dr. Syarif, dan kita masih membahas mengenai infertilitas pada pria. Kita break dulu ya untuk sesaat, dan smart listener Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih seputar infertilitas pria, dan kita masih bersama dengan Dr. Syarif dan juga Dr. Reza di sini ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi seperti diinformasikan ya oleh Dr. Reza ya, bahwa memang ada banyak faktor penyebab infertilitas pada pria, dan salah satunya itu adalah gaya hidup ya. Ini bisa lebih dijelaskan lagi untuk gaya hidup yang seperti apa sih untuk saat ini yang memang ini juga bisa menyebabkan infertilitas pada pria, Dr. Reza? Oke, baik. Jadi untuk gaya hidup sendiri itu sebenarnya untuk saat ini peranannya besar sekali untuk infertilitas pria. Jadi seperti kebiasaan merokok, satu yang merokok, kebiasaan minum alkohol, atau dengan berat badan berlebih, obesitas, overweight, itu kemudian misalnya pekerjaannya yang memang mengharuskan dengan paparan zat-zat toksin, itu juga bisa sangat berpengaruh. Bisa bisa menyebabkan gangguan pada sperma. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi sama Dr. Syarif juga, bisa jadi spermanya jumlahnya berkurang, atau bahkan sampai bisa jadi spermanya nggak ada sama sekali. Jadi namanya itu azoospermi. Nah, kalau misalnya udah sampai di kelainan yang seperti itu, tentu itu akan memerlukan tata laksana yang lebih lanjut, yang lebih advance lagi.
gitu. Dan itu lebih canggih lagi. Nah, itu nanti akan ke dokter syarif perginya. Kalau misalnya memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Tapi memang untuk lifestyle sendiri saat ini hampir semuanya sangat berpengaruh terhadap kualitas dan juga jumlah sperma. Dari dokter Syarif mau tambahan juga, Dok? Ya, Ya. jadi nanti setelah kita ketahui bahwa ada kelainan sperma, maka akan kita lihat tadi penyebabnya yang tadi disebutkan varikokel. Varikokel itu memang salah satu penyebab tersering kualitas sperma mengalami gangguan. Nah, kita harus melihat lagi pasangan suami istri ini dalam masa injury time nggak, gitu loh. Injury time. Nah, karena kalau injury time, maka kita tidak menawarkan operasi varikokel karena outcome-nya itu nanti akan dievaluasi dalam 10 sampai 12 bulan. Dari situ diharapkan spermanya jauh lebih baik. Jadi kalau dia tidak berburu dengan waktu, dalam hal ini usia wanitanya yang sudah lanjut, atau injury time dalam artian desakan keluarga, ya maka kita anjurkan untuk memperbaiki varises tersebut dengan teknik microsurgery. Nah, tetapi apabila kualitas spermanya memang tidak ada sama sekali, maka disitulah kita masuk ke reproduksi berbantu, ya dok ya, yang dimiliki oleh Morula. Nah, dalam hal ini bayi tabung. Nah, peran saya dan Dokter Rezia di sini adalah kita mengambil sperma tersebut pada kasus azospermia untuk dibekukan dan disiapkan untuk bayi tabung. Tentunya dengan teknik operasi PESA-TESA, suatu minimal invasive surgery, di mana kita mengambil sperma tersebut di epididymis maupun di testis. Nah, begitu kita dapatkan dengan jumlah yang banyak, kita freezing untuk disiapkan IVF atau bayi tabung berikutnya. Nah, itu. Jadi memang perlu diagnosa lebih lanjut, kemudian tindakannya itu seperti apa ya? Ya. Sampai pada saat untuk sperma bantuan gitu ya. Yes. Di Morula IVF Makassar. Morula IVF Makassar. Ya. Oke, dan smart listeners untuk kami informasikan juga ya, Morula IVF Makassar ini merupakan klinik IVF pertama dan satu-satunya di Indonesia bagian timur yang didirikan di tahun 2017, dan 20% pasien Morula IVF Makassar itu wisatawan medis dari berbagai penjuru Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Ambon, dan Jayapura. Morula IVF Makassar ini menjadi klinik tabung terbesar di Indonesia dan menjadi pusat bayi tabung nasional yang memiliki berbagai macam pelayanan seputar program hamil dan memiliki keturunan ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi jadi seperti diinformasikan tadi ya, untuk kita melihat lagi ya kualitas dari sperma. Nah, sebenarnya untuk bisa meningkatkan kualitas dari sperma pria itu sehingga bisa memiliki keturunan itu apa sih yang harus dilakukan, Dok? Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Syarif. Karena tadi faktor utamanya di lifestyle ya Mbak Mirza ya. Jadi memang harus yang utama itu memperbaiki gaya hidup dulu. Memang kedengarannya simple, sepele, tapi sebenarnya gaya hidup itu berperan penting dalam kualitas sperma. Kalau misalnya kita berat badannya berlebih nih, otomatis berat badan harus diturunkan dulu. Misalnya kita kurang gerak, kurang olahraganya diperbanyak. Paling tidak 100-150 menit per minggu. Sedikit banget sebenarnya ya kalau kita hitung per minggu. Kemudian makan makanan yang sehat. Nih, makan sehat sebenarnya kalau ditanya makanan khusus apa ya yang bagus untuk menaikkan kualitas sperma, jumlahnya sebenarnya nggak ada. Pokoknya makanan-makanan yang sehat untuk tubuh itu akan baik untuk sperma juga. Misalnya sayur-sayuran diperbanyak yang berwarna hijau, kemudian buah-buahan yang berwarna cerah diperbanyak juga. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi yang suka tim bergadang, wah ini harus dikurangin bergadangnya ya. Karena itu tentu nggak bagus buat hormonal juga. Kalau hormonal nggak seimbang, otomatis produksi sperma juga nggak bagus juga. Kemudian stres. Nah, biasanya kan kalau sekarang hidup serba cepat ya, informasi banyak yang masuk, jadi stres. Jadi kita harus bisa memanage stres kita juga.
Dan yang tadi itu quit smoking, quit alkohol. Kalau misalnya memang kita sudah ikhtiar untuk mulai program hamil, nah ini para bapak-bapak, mohon maaf, yang merokok, minum alkohol, saya galak banget kalau soal merokok dan minum alkohol, stop. Kalau misalnya memang kita sudah mau berusaha itu. Dan selain itu tetap itu tadi yang utama sebenarnya kita harus berkonsultasi dengan ahlinya supaya kita bisa cari penyebabnya apa, dan juga nanti tata laksananya seperti apa gitu. Jadi memang nggak semuanya perlu apa ya bilangnya, apakah harus bayi tabung? Nah itu pasti ada indikasinya. Itulah gunanya kita konsultasi ke dokter andro, ke dokter urologi supaya bisa diarahkan nanti seperti apa yang lebih pas gitu ya. Dari Dokter Syarif mau ditambahkan? Nggak ada, sudah cocok sekali. Cuma Oke. memang banyak pasien ngeyel. Pasien ngeyel nih udah tahu faktor risiko itu salah satu lifestyle itu merokok, tapi tetap paling susah memang. Susah berhenti ya. Susah berhenti. Saya harus akuin itu, pasien itu juga memang kadang sudah biasa kan, jadi ke kontinuitas jadi agak susah. Jadi memang butuh effort di kedua belah pihak sih. Ya, butuh perjuangan. Butuh perjuangan ya benar. Baik, kita ada pertanyaan ya. Kita baca dulu ya. Silakan. Oke. Nah, ini pertanyaannya, apa saja penyakit atau kondisi medis yang dapat mempengaruhi kesuburan pria? Bagaimana mengetahui apakah seorang pria memiliki masalah kesuburan atau tidak nih katanya? Oke, saya izin jawab. Ya, jadi pertanyaan pertama itu apa saja penyakit atau kondisi medis yang dapat mempengaruhi? Oke, jadi beberapa kasus itu ada seorang pria memiliki testis yang tidak turun pada waktu dia lahir. Disebut sebagai kondisi undescensus testis. Nah, itu kondisi yang dimana dalam kurang dari 2 tahun harus kita turunkan segera, karena testis itu tidak berada pada kantung kemaluannya. Dia berada di lipat paha atau di perut, sehingga apabila tidak diturunkan dalam waktu yang cepat, maka sel-sel Leydig yang memproduksi sel sperma itu bisa rusak. Itu satu. Kedua, riwayat orchitis, infeksi pada testis. Bisa didapatkan oleh karena riwayat sering berhubungan seks bukan dengan pasangan, gonta-ganti pasangan, atau riwayat penyakit menular seksual, maka kuman tersebut bisa merusak testis tersebut untuk menghasilkan sel sperma yang baik. Seperti itu. Nah, untuk tahu apakah seorang pria itu subur atau tidak, ya jangan dicoba. Ya, bahaya. Bisa bablas. Satu pemeriksaan standar, analisa sperma. Sederhana, analisa sperma bisa ditahu kualitas sperma seseorang bagus atau tidak. Seperti itu. Dokter Faizia, mau ditambahin? Boleh. Jadi selain yang Dr. Syarif sebutkan tadi, ada juga misalnya kelainan di tadi testis sudah Dr. Syarif sebutkan ya, atau misalnya ada kelainan bawaan yang lain genetik. Nah ini agak sulit sih memang ya, kalau kelainan genetik ada sindrom-sindrom tertentu yang menyebabkan infertilitas. Kemudian misalnya ada juga yang kelainan hormonal. Kelainan hormonal itu biasanya yang hipogonadisme ditandai dengan misalnya penurunan libido, tidak bergairah untuk berhubungan, atau yang penting juga nih, karena kan di testis atau buah zakar itu merupakan tempat pabrik ya, produksi sperma dan juga produksi hormon laki-laki, hormon testosteron. Memang tempatnya itu harus ada di kantong skrotum, seperti Dr. Syarif bilang, di kantong testis, di skrotum, dan jumlahnya wajib 2. Kanan kiri, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi harus 2 nih wajib. Nanti kalau misalnya para bapak-bapak di rumah segera dicek. Nah, ini bener nggak nih, ada 2 nggak? 2, gitu. Harus ada 2. Kalau misalnya cuma 1, langsung periksa ke dokter. Langsung dicek sendiri. Dicek sendiri aja. Kalau sudah menikah ya bisa ada bala bantuan. Dicek dulu. Nah itu yang paling penting pada laki-laki. Apakah testisnya 2 lengkap atau enggak? Itu bisa diperiksa juga. Kalau misalnya yang lain seperti apalagi ya, kalau misalnya seksual kan bisa dirasakan sendiri ya, gangguan seksual, disfungsi ereksikah atau ejakulasi dinikah. Kemudian apakah ada penyakit seperti
kanker, ya mohon maaf misalnya ada kanker testis atau kanker ada tumor di otak. Nah, itu memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Jadi kalau misalnya diperiksa-periksa sendiri ya mungkin agak sulit ya. Tapi kalau misalnya kita berkonsultasi, nah itu tadi yang harus kita cari penyebabnya apa aja. Oke, jadi itu harus dicari tahu dulu ya penyebabnya apa dan langsung itu harus bisa ditahu ya untuk pengobatan selanjutnya itu seperti apa. Yes. Oke. Baik, kita lanjut lagi nih ya ke pertanyaan. Apakah usia memainkan peran penting dalam kesuburan pasangan suami istri? Jika ya, mengapa demikian? Bagaimana menjaga kesehatan reproduksi baik pria maupun wanita nih? Silakan Dr. Razia. Oh, ini pertanyaannya sulit juga. Ya, makanya saya lempar ke Dr. Razia. Jadi bagian yang sulit ke saya nih dong. Ya. Jadi kalau untuk usia memang dia sangat memainkan peranan penting. Jadi yang namanya screening kesuburan itu wajib dilakukan di usia semuda mungkin. Jadi nggak perlu nunggu nikah berapa tahun baru periksa, nggak perlu lagi sekarang. Karena memang dari data-data menunjukkan bahwa kalau misalnya kita mulai promil di usia kurang dari 35 tahun, itu angka keberhasilan akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita mulai di atas 35. Kenapa? Kalau dari sisi wanita terutama karena jumlah dan banyaknya sel telur itu sangat berpengaruh karena setelah usia 35 jumlahnya drop, akan menurun. Laki-laki juga sama. Kalau laki-laki kita ada namanya advanced paternal age. Jadi jangan disangka laki-laki ini nggak punya biological jam biologis kayak perempuan gitu. Sama loh. Laki-laki juga punya. Jadi kalau misalnya udah di atas usia 40, apalagi di atas lebih tua lagi daripada itu jumlah sperma jumlah sperma kualitasnya DNA-nya itu sangat berpengaruh juga. Jadi memang sedini mungkin, seawal mungkin kita harus memeriksakan diri kalau misalnya kita ingin segera punya keturunan. Jadi kalau semuanya untuk usia dari wanita umurnya berapa tadi? Sebaiknya di bawah 35, udah ya? Mulai ya. Periksa. Jadi kalau semuanya untuk pria di sama juga di bawah 35 sebaiknya harusnya segera periksa, betul. Baik. Ya. Mas ini tambahkan Dr. Syarif? Cukup ya? Tidak ada sih, cukup. Baik. Kemudian ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengetahui apakah pasangan suami istri itu mengalami masalah kesuburan katanya? Ya belum punya keturunan. Itu ya? Itu. Atau memang? Itu aja prinsipnya, karena dia kan pasti akan datang karena belum memiliki keturunan dan sudah menikah lebih dari 1 tahun. Gitu. Itu harus warning ya? Ya warning itu. Ya? Jadi itu problemnya sih. Ya kalau semuanya sudah satu kota kan, satu kota terus 1 tahun ini belum tanda-tanda memiliki keturunan, segera memeriksakan diri. Betul. Jadi bukan hanya prianya saja, ya, tapi istrinya juga harus. Harus. Okay. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana stres dapat mempengaruhi kesuburan dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres tersebut? Apakah obat syaraf yang diminum jika stres ini tidak berbahaya untuk bayi yang dikandung nantinya? Oke, jadi prinsipnya sih kami di Morula bekerja secara tim. Kami memiliki teman sejawat psikiater, psikolog yang akan membantu deal with pasien yang mengalami gangguan kecemasan ataupun gangguan stresor, baik dari manapun stresornya, dari diri sendiri, dari suami, dari keluarga, untuk deal with that dengan stres itu. Nah, pengobatan itu nanti akan diberikan oleh teman sejawat kita dari psikolog, psikiater yang akan membantu memberikan obat sehingga bisa mengatasi stresor tersebut. Gitu. Ya, prinsipnya kan biasanya karena stresornya itu sendiri. Biasanya kalau sudah deal with that stress, kemudian dan akhirnya eventually dalam proses bisa hamil, ya stres itu saya rasa akan berkurang. Iya. Dan harusnya tidak akan ada tidak meminum lagi obat-obat antidepresan untuk mengatasi stres tersebut. Tapi berdampak tidak ya pada saat untuk bayi yang dikandung nantinya misalnya ya, untuk kualitas spermanya nanti itu berdampak tidak? Untuk memiliki keturunan ya, Dok. Kan si obat-obat antidepresan kan, misalnya untuk prianya nih ya mengkonsumsi obat stres itu berdampak tidak untuk kualitas sperma nantinya? Ya tergantung juga ya obatnya yang diminum apa. Jadi misalnya stres itu
secara perannya lebih ke arah hormonal sebenarnya. Jadi kalau kita stres, otomatis tubuh kita tuh mengeluarkan hormon-hormon stres. Nah, hormon-hormon stres itu akan menekan hormon, misalnya hormon testosteron ya, hormon yang bisa membantu untuk produksi sperma. Nah, disitulah dia berefek gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak manage stresnya, itu bisa terjadi penurunan produksi sperma juga. Jadi selain Dr. Syarif bilang tadi, ada psikolog juga di Morula. Kita ada dokter akupuntur, dokter spesialis akupuntur. Jadi di situ juga bisa membantu untuk reduce, untuk mengurangi stresnya itu. Jadi memang harus di manage stresnya. Itu juga faktor penting loh untuk infertilitas. Dari sisi obat-obatan sebenarnya kita harus tahu dulu ya obatnya apa yang dikonsumsi. Kalau misalnya memang itu berpengaruh, ya tentu akan kita stop obatnya gitu. Nanti kita akan cari terapi lainnya yang tidak mengganggu kesuburan. Oke, ya itu ya. Itu ada pertanyaan juga nih, itu sudah terjawab ya. Jadi sekali lagi nih ya, smart listener. Jadi memang kalau semuanya Anda merasa ada hal-hal yang lain yang Anda rasakan ya, kemudian Anda memeriksakan diri Anda seperti diinformasikan juga oleh Dr. Syarif tadi, itu belum memiliki keturunan, sudah tahu 1 tahun berkeluarga, 1 kota, tapi kok belum ada tanda-tanda gitu kan, segera memeriksakan diri ya ke dokter spesialis ya. Dan kalaupun itu sudah melalui berbagai diagnosa dan akhirnya itu mengharuskan ada bantuan gitu ya, sperma bantuan yang tentunya itu bisa dilakukan di Morula IVF Makassar ya. Jadi sekali lagi smart listener, untuk berbagi teknologi canggih untuk meningkatkan keberhasilan bayi tabung dan juga menyediakan beberapa layanan seperti konsul USG, kemudian IVF atau teknologi bayi tabung, kemudian inseminasi, analisa sperma, kemudian ada PESA-TESA tadi sempat kita singgung juga ya. Kayaknya kita mau ulang lagi deh untuk PESA-TESA itu apa sih sebenarnya. Kemudian akupuntur, induksi ovulasi maupun freezing sperma ya. Kemudian untuk informasi lebih jelasnya, sekali lagi smart listener, Anda langsung saja follow Instagramnya di @morula_IVF Makassar atau membuka websitenya di www.morula_IVF.co.id untuk bisa mendapatkan berbagai informasi seputar Morula IVF Makassar. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat, dan smart listener Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih bersama Morula IVF Makassar. Jadi tadi seperti diinformasikan oleh Dr. Reiza, kemudian Dr. Syarif ya, ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ya untuk infertilitas pada pria. Dan satu lagi informasi untuk Anda nih smart listener, untuk moms and dads ya, basic fertility screening atau BFS ini merupakan pemeriksaan awal untuk mengetahui kesuburan moms and dads. BFS ini diperlukan untuk menentukan program hamil yang tepat bagi moms and dads yang belum memiliki buah hati atau program anak ya. Dan smart listener, untuk promo IVF Baby Soon, kemudian promo khusus untuk moms and dads yang ingin program bayi tabung dengan biaya yang lebih terjangkau mulai dari 62 juta, sehingga dengan adanya program ini itu dapat membantu moms and dads untuk mengantarkan buah hati melihat dunia ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut silakan follow Instagramnya Morula IVF Makassar. Jadi ditunggu ya. Baik, kita masih bersama dengan Dr. Reiza dan juga Dr. Syarif di sini, dan kita terbatas ya. Ini 7 menit lagi ke depan, mungkin dari Dr. Reiza dan Dr. Syarif apa yang disampaikan nih untuk moms and dads yang ingin memiliki keturunan ya. Silakan. Untuk Dr. Reiza dulu. Baik, silakan dok. Oh, saya dulu nih. Iya. Baik, untuk moms Ladies and first. dads yang sedang berjuang bersama ya, promil. Jadi yang paling penting, yang utama itu kita harus tahu dulu nih penyebab infertilitasnya apa. Caranya gimana? Tentu dengan berkonsultasi dengan dokter ahlinya. Kalau yang momsnya dengan dokter obgyn, nanti yang dadsnya bisa dengan dokter andrologi dan juga dengan dokter urologi. Jadi dari situ nanti kita akan bisa tentukan langkah selanjutnya apa. Jadi semuanya bisa kita lakukan step by step dan sesegera mungkin dilakukan. Jadi tidak perlu menunggu sampai usia pernikahan yang lebih lanjut, tapi seawal mungkin dilakukan screening yang tadi dibilang sama Mbak Mirza, supaya kita bisa lebih awal melakukan penanganan yang komprehensif. Dr. Syarif? Iya. Ya. Mungkin untuk pasangan suami istri ya,
yang memang belum memiliki keturunan. Teknologi reproduksi juga sekarang sangat berkembang, dan hampir semua teknologi yang ditawarkan di rumah sakit kita di Morula IVF itu sudah ada dan lengkap, termasuk untuk teknologi reproduksi berbantu pada pria untuk proses pengambilan sperma dan IVF, gitu. Dan juga melihat penelitian yang sudah ada, itu angka kehamilannya juga cukup tinggi, gitu. Sehingga kans untuk memiliki keturunan itu juga lebih besar, seperti itu. Cuma memang makin cepat lebih baik, itu karena kita sangat bergantung pada usia pasangan suami istri tersebut datang berobat ke kami, seperti itu. Jadi jangan ditunda-tunda lagi gitu ya. Ya. Kalau suaminya sudah 1 tahun ya udah buruan ya langsung memeriksakan diri. Meriksa diri. Oke, suami istri. Dan yang pastinya sekali lagi Smart Listener untuk promo IVF ya, Baby Soon, promo khusus untuk moms and dads yang ingin mempunyai ataupun ikut program bayi tabung dengan biaya yang lebih terjangkau mulai dari 62 juta, sehingga dengan adanya program ini dapat membantu moms and dads untuk mengantarkan buah hati melihat dunia ya. Jadi sekali lagi untuk informasi lebih lanjut silakan follow Instagramnya Morula IVF Makassar. Baik, saatnya kita akan tuntaskan kebersamaan kita di spesial program untuk hari ini ya. Dan sekali lagi terima kasih ya untuk Dokter Syarif SPU, dokter spesialis urologi. Baik, untuk informasinya. Thank you banget ya dok. Siap. Baik, dan juga terima kasih untuk Dokter Reza Oktarina SPAND, spesialis andrologi. Ini informasinya sangat luar biasa. Baik, dan Smart Listener, demikian untuk spesial program kita untuk talk show bersama kali ini terkait seputar infertilitas pada pria. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.